dan terus melakukan pendalaman walaupun yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Disampaikan bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini. Tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum terutama, dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulin dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tentukan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media
di dalam konteks penulisan berita tidak terlalu dibesar-besarkan sebagaimana yang pagi ini juga sudah muncul di pemberitaan. Tetapi yang dimaksud pimpinan menghabisi itu juga siapa? Tapi saya sampaikan di sini bahwa memang di satu polres, di satu satuan sebenarnya antara aparat penegak hukum dalam hal ini seorang kasat memang sangat dekat dengan seorang kabak karena bagian dari struktur organisasi. Tetapi apapun yang terjadi, pendalaman masih kami lakukan secara umum. Secara khusus kita belum bisa mendetailkan misalnya ada bagaimana kausalitas dan hubungan secara individual antara korban dengan pelaku. Ini juga masih kami dalami. Tetapi yang jelas peristiwa itu memang benar terjadi. Ada korban, ada yang diduga tersangka. Tersangka sudah berhasil kami amankan dan juga sampai saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif. Kemudian juga barang bukti, saksi-saksi juga sedang kami kumpulkan dan kami periksa sampai saat ini. Tetapi tentunya kita semua juga menyimpulkan sementara bahwa ini adalah kasuistik. Kasuistik maksudnya terjadi hanya antara penegak hukum dengan satu sisi diduga oknum yang bertentangan atau berlawanan pendapatnya atau berlawanan niatnya atau mungkin berlawanan tujuannya. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur karena ini baru kita sampaikan peristiwanya benar terjadi dan ada perwira kami yang juga meninggal dunia yang secara hukum pastinya kita akan tegakkan seoptimal mungkin, tetapi secara manusiawi dan secara dinas pasti juga kami akan mengantarkan jenazah, menyerahkan jenazah ke keluarga almarhum. Dan kami informasikan pelakunya tunggal karena antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga